Semoga apa yang teman-teman ragukan bisa ditanyakan sambil kita dapat insight lah gitu ya. Jadi santai aja, nggak usah gimana-gimana, boleh sambil nyetrika, nyuci, boleh sambil tidur, merem. Oke, nah ya aku mulai jawab pertanyaan ya guys. Baik ya, siap Mbak Isti Wiwin ya. Baik ya Mbak Dasini ya. Nah siap. Jadi tadi ada yang nanya dan pertanyaannya itu adalah aku lupa. Tulis lagi aja lah, ya kan? Oh iya, kalau lagi di air, iya siap Mbak Najwa. Kalau lagi di air, lagi di masjid atau di musola, lalu kemudian airnya habis, boleh nggak tayamum? Enggak. Jadi tayamum itu nggak segampang itu guys. Jadi tayamum itu kalau nggak ada air di rumah kita, pakai air di rumah tetangga. Kalau nggak ada air di tetangga, pakai air di masjid. Sekarang kita di musola, airnya nggak ada. Kita pulang ke rumah, ambil airnya. Atau numpang di masjid, di rumah di tempat di samping masjid. Nah karena tayamum itu kalau kita lagi di tempat kita, itu dia ya harus 40 rumah. Ya 40 rumah itu kalau pada masa Nabi itu jauh guys cari airnya guys ya. 40 rumah ya. Nah tapi kalau kita kan 40 rumah itu sedikit aja kan. Jadi nggak bisa sekedar nggak ada air, listrik mati, tayamum, nggak bisa. Harus numpang ke rumah orang atau cari masjid terdekat untuk berwudu. Jadi tayamum tidak segampang itu ya guys. Apa boleh kita sholat ingat Mekah, nggak ada masalah. Asal jangan ingat aku aja, is okay ya. Oke ya, siap ya. Ustazah, bersinar di pagi hari. Bersinar di pagi hari, ya. Gimana? Oke, gitu ya, siap Mbak Muhammad Rafi'i ya. Ustazah, jadi harus wudhu lagi Zah. Yang mana tuh Mbak Oma? Yang mana tuh Mbak Oma? Jadi jika tidak ada air, teman-teman gak bisa untuk serta-merta bertayamum ya. Tidak semudah itu ya teman-teman ya. Tidak semudah itu. Kalau sholam alis, sholatnya sah apa enggak? Sholam alis tuh problemnya bukan pada sholatnya saja. Tapi merubah bentuk yang telah Allah ciptakan dek. Jadi tidak usah sholam alis ke depan ya. Bahwa kita boleh pakai bedak karena bisa dihapus. Kita boleh pakai lipstick karena bisa dihapus. Kita boleh pakai maskara, blush on karena bisa dihapus. Tapi kalau dia lama kembalinya seperti semula, seperti behel, sulam alis, sulam bibir, tanam benang, ya kemudian rebonding, smoothing itu hindarkan karena lama dia kembalinya seperti semula. Gitu ya teman-teman ya. Kalau gajian tiap minggu di bulan apa di akhir bulan harus bayar zakat. Ya, zakat itu boleh dikeluarkan sekali sebulan, boleh dikeluarkan sekali setahun, boleh dikeluarkan sekali 6 bulan. Yang penting kalau mengeluarkannya tidak setiap bulan, teman-teman harus catat pemasukan per bulannya. Ya, ujung-ujungnya harus dicatat dong. Misalnya bulan ini berapa pemasukannya, bulan depan berapa. Nah, kemudian nanti boleh diserahkan sekali setahun. Tapi kan susah itu teman-teman. Bagusnya keluarkan aja saat dapat uang. Per minggu juga nggak ada masalah kalau dapat uangnya per minggu. Kalau sering sholat ragu, kalau terlalu sering ragu itu penyakit, itu was-was dari setan. Tapi kalau sekali-kali ragu, dari setan. Tapi kalau sekali-sekali ragunya itu nggak apa-apa, tinggal sujud sahwi. Tapi kalau ragu terus, khawatirnya itu was-was dari setan. Jadi ragu dalam sholat boleh, tapi tiap sholat ragu itu jadi problem. Nanti Mbak kalau ragu, Mbak ambil yang yakin, Mbak lanjutkan sholat. Nah ya, jadi kecuali kalau sekali-kali ragu. Kalau ragunya cuma sesekali doang, maka teman-teman boleh melakukan sujud sahwi ya. Nggak boleh terlalu sering, aduh ini Al-Fatihahnya sah nggak sih, ulang lagi. Aduh ini Al-Fatihahnya sah nggak sih, ulang lagi. Takbir, ulang lagi. Udah selesai takbir, kok kayaknya nggak enak ya, ulang. Nggak boleh, itu was-was dari setan ya. Kalau saya sudah pakai sulam alis, sholatnya sah ya, jangan nggak sholat pula. Udah letak bersulam, betak sholat pula, oke. Sholat lupa baca iftitah. Iftitah itu bukan rukun sholat. Jadi kalau nggak baca iftitah nggak jadi problem ya. Kalau jadi TKW apa wajib zakat? Tetap Mbak. Kalau ada penghasilan wajib zakat Mbak. Oke, bukan karena TKW-nya tapi karena penghasilannya ya. Kalau gigi palsu nggak apa-apa karena gigi bukan kawasan wajib wudhu. Jadi kalau pakai gigi palsu wudhu nggak harus dibuka giginya. Oke, nanti tinggal pula entah di mana giginya ya kan. Ustazah, oke ya, kalau baca Al-Quran niatnya untuk orang yang sudah meninggal boleh nggak? Bukan niatnya, doanya. Niatnya tetap untuk Allah, doanya boleh macam-macam. Ya Allah, saya baca
baca Quran. Dengan baca Quran ini doa, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Oke. Sedekah di Madinah atau di Aceh bebas aja, nggak masalah. Ustazah, boleh nggak kurban untuk suami tapi duit istri? Boleh, berarti si istri mengorbankan suaminya, berkurban atas nama suaminya. Kalau sedekah subuh kita sedekahkan di hari Jumat itu paling bagus ya. Kita punya sedekah subuh kita serahkan di hari Jumat itu paling bagus ya. Ustazah, gimana hukumnya ketika istri udah melarang riba tapi suami ndak nurut? Apa istri dosa? Tidak dosa, yang penting jangan ikut tanda tangan ya. Nah, apalagi memanfaatkan nama kita untuk berhutang ya. Nah Ustazah, kalau saya udah terlanjur pakai sulam alis, oke, apa harus saya hapus? Kalau bisa dihapus ya Mbak, supaya ke depan lebih baik ya. Kalau gigi palsu meninggal kalau ditanam nggak apa-apa, karena gigi palsu itu bukan kawasan, karena gigi palsu itu alasannya kesehatan, sama kayak pen kalau patah gigi palsu itu alasan kesehatan, itu nggak jadi masalah ya. 1 bulan dapat 1 juta tidak wajib zakat ya. Yang wajib zakat adalah 1 bulan itu 13 juta ke atas. Oke. Anak yang berumur 16 tahun belum akikah nggak apa-apa. Akikah itu tidak wajib ya guys. Bagaimana cara baca takbir dan niat sholat saat bersamaan? Tidak bersamaan nggak apa-apa. Bersamaan atau tidak itu cuman perbedaan pendapat di kalangan ulama. Saya sholat zuhur, saya double 3 kali bayar sholat yang tertinggal. Kalau ingat jumlahnya boleh, kalau nggak ingat nggak perlu, cukup bertaubat saja. Saya nenek 67 tahun, udah beberapa hari ini saya nggak baca Quran karena mata saya kabur. Nenek boleh sekedar mendengarkan Al-Quran atau nenek itu boleh ngulang-ngulang hafalan aja nek dalam hati nek. Keren nenek ini ngetik pandai. Padahal ketikan di HP lebih kecil daripada ini ya, luar biasa ya. Emakku aja nggak bisa main TikTok. 67 tahun bisa main TikTok. Kemarin aku minta lagi emakku untuk pakai WhatsApp ya. Kasih lagi handphone. Diambilnya, diletaknya 3 hari. Jadi bangke lah handphone itu. Gak pandai emang aku main-main kayak gitu guys ya. Ustazah, ya kalau sudah pensiun apa wajib zakat? Tidak ya, uang pensiun tidak wajib zakat ya. Ustazah, zakat gaji setiap bulan apa setahun sekali? Setiap bulan, tapi kalau mau disalurkan sekali setahun gak ada masalah. Saya sholat berdiri bantuan tangan, apakah sholat saya sah? Sah. Kalau mbak sakit sholatnya berdiri, bahkan mbak boleh kok sholat duduk. Ada dalil, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qaidan, kalau nggak bisa duduk. Berapa penghasilan yang wajib dizakatkan? Kalau penghasilan teman-teman setara dengan 85 gram emas per tahunnya. 85 gram emas, aku suka lupain ya. 85 gram emas kali berapa harga emas sekarang ya, 1.800.000 ya, berarti 153 juta per tahun. Kita bagi 12 berarti 13 juta. Jadi kalau gaji belum sampai segini tidak wajib zakat. Gaji wajib zakat kalau udah setara dengan 13 juta atau bukan gaji tapi penghasilan kita ya. Ustazah, iya betul Mbak Iwish ya. Ustazah, kalau meninggal gigi palsu tidak harus dicabut ya. Ustazah, niat kodo pagi hari setelah subuh boleh nggak? Niat kodo niat kodo puasa itu puasa wajib mesti pasang niat sebelum azan subuh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau udah berniat tadi malam walaupun tidak melafazkan tapi kepengen puasa kodo itu bisa ya, tetapi harus ada dawam dari malam. Aku pengen puasa kodo besok itu bisa. Tapi kalau nggak ada sama sekali mendadak cuma niatnya pagi itu nggak bisa. Kalau khusus puasa kodo. Tetapi kalau puasa sunnah boleh niatnya di pagi hari. Hari Jumat saya lanjut puasa Daudnya hari Jumat enggak apa-apa. Yang penting udah pernah dimulai sebelumnya. Puasa Daud itu tidak boleh memulainya di hari Jumat.
mulai doang yang nggak boleh. Tapi kalau udah pernah dimulai sebelumnya, lalu kemudian kena di hari Jumat, lanjutkan, nggak apa-apa ya. Ustazah, dulu masih bisa zakat, ternyata gaji jauh di bawah. Untuk sekarang kurang, harga emas amat tinggi. Ya, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, sholat wajib yang diganti, apakah sesuai dengan rokaat? Kalau ingat jumlahnya, iya. Kalau pakai behel nggak boleh, itu merubah takdir mubram. Ya, dia mempercantik gigi, kecuali alasannya kesehatan. Kalau nggak pakai behel akan ada peradangan, kalau nggak pakai behel akan ada sakit, ya operasi mulut. Nah itu boleh pakai, kalau nggak boleh. Oke, stop. Oke, saya tiap hari Kamis puasa hari lahir. Aku tidak berani menyatakan puasa hari lahir itu masyhur karena dalam madhab Syafi'i dan dalam madhab lain itu tidak terlalu kuat dalilnya. Ustazah, kalau puasa lain bisa nggak di hari Jumat? Usahakan Jumat jangan sendiri. Kalau mau puasa qadha misalnya Jumat, puasa juga di hari Kamis. Atau puasa Jumat, puasa juga di hari Sabtu. Jadi jangan melakukan puasa sendiri di hari Jumat, kecuali yang puasa Daud yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Ada beberapa kawasan dilarang berpuasa. Yang pertama saat Idul Fitri, yang kedua saat Idul Adha, yang ketiga saat hari Tasyrik, hari kedua, ketiga, keempat Idul Adha, yang keempat adalah Jumat sendiri, saat Jumat sendiri, yang kelima adalah sehari menjelang Ramadan, Isnem hari Syak. Ya, hari Syak sehari menjelang Ramadan tidak boleh berpuasa. Ustazah, kemarin saya puasa Yaumul Bid tapi pas hari ketiga haid tidak apa-apa ya. Ustazah, kalau lagi sholat nelen air di mulut batal nggak? Lagi sholat nelen air di mulut, nelen dahak, sisa makanan tidak batal sholat. Termasuk juga tidak batal puasa karena itu semua tidak bisa menghilangkan dahaga. Misalnya habis sahur belum gosok gigi, udah imsak, udah sholat subuh ada sisa makanan, telan aja. Dahak, telan atau dibuang boleh. Tapi kalau ditelan tidak sampai batal karena dia tidak mampu menghilangkan dahaga kita. Ustazah, sholat duha 4 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Kalau langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah langsung 4 rakaat tidak ada yang pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Nah, rakaat dan tidak ada satupun sholat yang pakai tahiyat awal kalau sholat sunnah. Jam berapa tadi mulai? Jam 6 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Setiap pagi nggak pakai libur kecuali kalau aku keluar kota ya guys. Ustazah, suami melarang puasa sunat, apa hukumnya? Mana yang penting? Ketika suami melarang tidak mengizinkan, kita nggak usah puasa ya, karena itu jauh lebih utama. Tapi kalau dia larang terus berarti dia berdosa, karena dosa bukan berarti melakukan dosa, tapi melarang orang beribadah juga bagian dari dosa. Coba dilihat aja, kalau dia larang sekali-kali ikuti, kalau dia larang terus berarti ada problem yang harus kita tuntaskan. Ustazah, cara hitung zakat untuk dagang, coba dihitung berapa profit bersihnya. Misalnya Mbak punya omset misalnya 30 juta, untungnya cuma 15 juta, maka wajib zakat dalam 15 juta doang. Ya, tidak semua modal-modalnya yang dizakatkan. Ustazah, mohon nasihat menguatkan seluruh guru madrasah honorer. Cuman ratusan ribu. Nah ini problem sebenarnya. Guru PAUD yang lebih parah itu. Guru PAUD, guru MDA, guru madrasah yang honorer. Nah guru PAUD ini kan mengajarkan anak usia golden age ya kan. Usia golden age itu 1-5 tahun di mana itu adalah bimbingan yang paling baik banget untuk anak. Tapi persoalannya guru PAUD ini adalah sangat sedikit sekali gajinya. Gitu kan. Kalau aku boleh berkata, malah yang besar gajinya itu dosen. Padahal dosen itu mengajarkan orang yang sudah pinter dan beban kerjanya nggak terlalu berat begitu kan. Maka guru PAUD itu sebenarnya kalau di beberapa belahan dunia lebih besar gajinya dibanding dosen. Cuma kondisi masyarakat kita, sistem pemerintahan kita masih seperti itu. PAUD gaji paling kecil padahal dia adalah guru yang paling berpengaruh untuk membentuk karakter bangsa ini. Semoga nanti ke depan ada gebrakan guru PAUD dengan penghasilan yang cukup sehingga bisa mengajar dari hati dan cukup gitu ya. Kalau pada masa Nabi guru-guru itu penghasilannya besar ya. Nah jadi yang pengen aku sampaikan adalah
Makanya kalau aku ngisi acara di PAUD gitu ya, PAUD itu sampai cebokin anak, yang dia tinggalkan anak kecilnya di rumah, lalu dia ngajarkan anak orang di luar kayak gitu kan, sampai mendiamkan anak, kalau sampai dia menidurkan anak, sampai dia, guru PAUD tuh luar biasa. Maka kalau aku, ini pendapatku bisa jadi salah. Yang paling besar gajinya justru adalah guru PAUD, guru TK, karena dia yang paling berpengaruh untuk agent of change ke depannya. Cuman sistem pemerintahan kita masih berpihak kepada yang di atasnya seperti dosen dan lain sebagainya. Semoga ke depan lebih baik, dan yang paling penting adalah sadari bahwa ketika kita melakukannya dengan sukacita dan kemudian dengan suka hati, nah insya Allah harta kita lebih berkah, kita cukupkan apa yang ada, sambil semoga ke depan ada gebrakan guru PAUD itu jauh lebih besar penghasilannya harusnya dibandingkan dosen. Ya, nah jadi bukan berarti dosen tidak bermakna, dosen itu bagus, mereka kuliah jauh-jauh gitu kan. Nah kita kuliah jauh-jauh gitu kan, aku juga kuliah S1, S2, S3 jauh-jauh, tapi untuk menilai sebuah gaji, point of view-nya bukan sekedar siapa yang paling banyak berjuang dia yang lebih besar gaji, tapi siapa yang harusnya lebih banyak berbuat dan dialah yang lebih besar gajinya, seperti itu. Nah gitu ya guys. Nah yang paling menyedihkan itu kalau ditunda, sudahlah kecil nggak cair-cair. Ini menyalahi aturan sunnah. Sementara dalam sunnah bayarlah orang sebelum keringatnya habis. Gitu kan? Nah, seorang suami juga ngasih nafkah istri, jangan ditunda-tunda. Antum nunda atau enggak, yang keluar juga tetap sama. Bayarlah istri sebelum dia minta. Misalnya untuk istri 3 juta. Nah, biasanya kita kasih tanggal 15. Jangan ditunda sampai 17, 18 sampai dia minta. Karena minta itu nggak enak. Ya, tapi ketika antum kasih tanggal 15 jam 12 malam gitu, atau tanggal 14 lebih maju sehari sebelum dia minta, secara psikologis semuanya akan berbeda. Istri merasa senang, happy, kok dia ceria, antum juga kan yang menikmati. Tapi banyak suami yang menunda memberikan itu semua, tunggu diminta dulu, diminta dulu, diminta dulu, diminta dulu. Nah itu secara psikologis dia tidak bahagia. Kalau dia tidak bahagia, maka energi negatifnya akan masuk ke diri kita. Nah jadi seperti itulah ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ya, kadang-kadang niat kita benar, caranya sedikit aja salah, maka interaksinya menjadi lebih buruk. Ustazah cocok jadi menteri, ma. Oke gitu ya. Ustazah, iya semoga mempertimbangkan pemerintah mempertimbangkan gaji PAUD ya. Nah karena mereka itu luar biasa ya kan. Nah Ustazah, aku mantan guru TK tapi cukup buat bensin aja pada masanya. Betul sekali. Ya, kakak kandungku juga guru PAUD itu sudah hampir 20 tahun kalau nggak salah guys. Ya, beliau cukupkan apa yang ada, yang seharusnya dapatnya jauh lebih bagus gitu kan. Nah, Ustazah gaji 15 juta zakatnya berapa? Aduh, matematikaku miring guys. Berapa 15 juta? Aku ambil kalkulator dulu ya coy. 15 juta ya kali 2,5%. 375.000. Tahu aku kan pinter aku matematika pakai kalkulator. Ya, 15 juta zakat tiap bulan adalah 375.000. Ya, mantap jadi menteri pula. 375.000 ya. Khusus saja kalau sholat kita lupa rokaat 1 dan 2 surat pendeknya. Oh, ayat pendek lupa nggak apa-apa. Ayat pendek itu sunnah ya. Dia tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Dia tidak wajib pada semua jenis sholat. Oke. Jadi sunnah saja, kalau lupa nggak apa-apa. Syaratnya pinjam ke bank harus tanda tangan. Tanda tangan istri. Gimana dong? Nggak usah tanda tangan. Nggak usah. Gimana dong? Nggak usah. Ya, takut berantem nggak apa-apa. Berantem dosa lebih kecil daripada berantem riba cuy. Nggak usah tanda tangan ya. Hai, dia mau utang ke bank, jangan tanda tangan. Karena riba itu ibarat menzinahi ibu kandung sendiri. Dan yang lebih penting kita akan dimiskinkan dengan riba. Bertengkar lebih baik. Lebih kecil dosanya. Jadi tinggal mohon maaf lahir batin. Ya. Pada riba. Oke, siapa yang bilang? Ustazah Nela kece badai. Bilang sama suaminya. Nggak boleh bang. Gitu. Sholat taubat dilakukan berapa jam saja. Sholat taubat itu bisa kapanpun siang dan malam ya. Sholat taubat itu bisa kapanpun siang dan malam ya guys. Oke gitu ya. Ustazah kalau nggak hutang riba aku nggak bisa. Ini nih. Teman-teman ambil nafas 70 tahun. Aku mau ngomong nih. Ambil nafas 70 tahun.
Waktu aku muda dulu, kawanku banyak ngomong, bilang ke aku kayak gini, iyalah Nel, kamu bisa beli mobil tanpa hutang, bisa beli rumah tanpa hutang, karena kerjaanmu banyak, sampinganmu banyak, kiri kananmu banyak. Kami ini nggak ada kerja, kalau kami nggak kredit mobil, kami nggak bisa punya mobil. Kalau kami nggak KPR rumah, kami nggak punya KPR. Aku bilang nabung dulu, baru punya. Ngontrak dulu aja, nggak bisa Nel, kamu bisanya cuma ngomong, nggak tahu kamu keadaan kami. Ya sudah, dia ambil lah rumah, dia ambil KPR. Setelah 7 tahun ketemu lagi sama aku. Nel, ya aku kan kemarin udah beli mobil nih. Terus aku mau ganti mobil. Terus gimana? Ya aku DP-kan mobilku ini dan ku ganti mobil baru. Saya lagi yang ngegas. Hei cuy kawan, kemarin alasan kamu ngambil kredit karena kamu punya pemikiran. Kalau nggak hutang, aku nggak kebeli mobil. Sekarang kenapa pas mobilnya udah ada, kamu hutang lagi? Kalau seandainya kemarin statementnya itu kamu cukup satu mobil, udah lunas ya sudah. Cukup satu rumah, udah lunas ya sudah. Kenapa ketika kamu udah mapan pengen kredit lagi? Dia bilang, iya juga ya Nel. Artinya apa? Kredit itu bukan karena kamu miskin, tapi karaktermu yang seperti itu. Makanya orang-orang yang kaya pun kalau dia kredit itu pasti dari miskinnya pun dia udah kredit. Jadi jangan coba-coba ngomong dengan aku. Kalau kami nggak kredit, kami nggak punya apa-apa Ustazah. Karena aku yakin kalau teman-teman kaya, teman-teman tetap akan kredit. Karena riba itu, hutang itu karakter, nggak ada hubungan dengan uang. Oke, jadi nggak ada hubungan dengan uang. Banyak orang yang kaya dia tetap kredit. Wah, kami itu kredit karena kami nggak mampu. Enggak lah, orang kaya banyak kredit, guys, ya kan? Jadi riba itu bukan karena dia nggak ada uang, tapi karena karakternya. Yang mau bantah aku duduk sini depan aku, duduk di sini depan aku, nggak bisa itu. Jadi nggak bisa ya. Jadi ketika mapan pun teman-temanku dikredit lagi. Kemarin kamu kredit, kamu bilang karena nggak ada uang. Sekarang kamu ada uang, kenapa kamu kredit lagi? Berarti kredit itu bukan karena kamu nggak ada uang, tapi karena itu karaktermu. Aku langsung gas guys, pakai kopling. SIM-ku kan SIM B kan, bawa tekan, bawa bisa aku 6 gigiku guys, jangan macam-macam. Oke, gitu ya. Ngelawan dari jauh ya. Jadi seperti itu. Jadi kredit itu bukan karena kita miskin. Minjem duit itu bukan karena kita nggak punya cuy. Tapi itu karakter kita. Karakter yang tidak bisa menahan keinginan dan menunda keinginan. Orang yang hutang itu bukan karena dia tidak mampu. Tapi karena ekspektasi hidupnya lebih besar dibanding apa yang dia punya. Bukan bermaksud menyinggung teman-teman yang berhutang demi Allah. Tapi ingin dengan sangat kita ubah mindset kita. Kita berubah menjadi lebih baik. Karena hidup tanpa hutang, menahan keinginan tuh biasa. Kita pengen beli ini, tahan dulu. Itu biasa. Biasa itu, enggak apa-apa. Aku pengen beli ini belum mampu, tahan dulu. Seni menahan itu adalah bagian dari karakter. Iya kan guys? Enggak apa-apa itu menahan. Biasa itu pendewasaan. Pengen beli ini, lihat uang nggak cukup, nanti dulu. Itu pendewasaan. Biasa itu ya. Ingat, semuanya tentang karakter. Uang tuh cuman kaca pembesar. Orang yang dermawan semakin banyak uang akan semakin dermawan. Orang yang pelit makin banyak uang makin pelit. Jadi dia karena karakter. Orang yang rendah hati makin banyak uang dia akan makin rendah hati. Orang yang sombong dengan banyak uang dia akan semakin sombong. Jadi uang itu cuman kaca pembesar yang akan menunjukkan sifat asli kita. Jadi kalau ada orang kaya kok hutang ya, waktu miskinnya dia juga hutang. Percaya sama aku. Kalau ada orang kaya kok sombong ya, waktu miskinnya pun dia sombong. Bukan karena dia kaya dia sombong, waktu susahnya pun dia akan sombong. Itu kok orang kaya ini adalah kok orang kaya ini dermawan kali ya? Enggak, waktu dia miskin dia juga suka berbagi kok. Jadi jangan takut dengan uang, enggak apa-apa punya banyak uang, asal kita punya karakter yang bagus, nanti uang itu akan menjadi kaca pembesar kita untuk membangun karakter yang bagus. Oke guys, gitu. Gimana Ustazah kalau udah terlanjur riba? Saya berbaik sangka teman-teman yang riba bukan karena tidak takut dosa, tapi karena nggak tahu aja gitu. Yang pertama adalah teman-teman yang pertama adalah kalau ada aset, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya.
Yang kedua, perbanyak pemasukan, kurangi keinginan, tahan selera, selisihnya ditabung untuk membayar hutang ribanya. Atau yang paling susah adalah minimal jangan telat. Kalau telat makin banyak dendanya, makin banyak ribanya, tapi tetap berdosa. Saya doakan semoga teman-teman onlineku yang ingin keluar dari riba Allah mudahkan, dan itu doaku terus setiap habis sholat. Ya Allah, teman-temanku yang udah sadar itu dosa, mereka pengen keluar dari riba, dari lintah hutang, keluarkan ya Allah, supaya mereka bisa hijrah lebih baik, bisa ibadah lebih tenang, gak ada lagi masalah keuangan. Jadi teman-teman, itu menjadi doaku karena problemnya itu sulit sekali gitu kan. Jadi jangan turunkan kepada anak kita, jangan punya kalimat-kalimat yang seperti ini. Aku dulu susah, nanti aku nggak pengen susah. Apa yang dia pengen akan aku kasih. Nah, itu bencana tuh bagi anak kita. Yang pertama, kalau dia pengen kita kasih, pertama dia nggak akan ngerti betapa sulitnya cari uang sehingga dia meremehkan uang. Yang kedua, dia nggak bisa menghargai uang kecil, dan siapa yang tidak bisa menghargai uang kecil, dia tidak akan pernah menghargai uang besar. Yang ketiga, dia tidak belajar menahan keinginan, padahal menahan keinginan ini kewajiban dalam hidup. Kemudian yang keempat, dia tidak pernah merasa susah, padahal merasa susah bagus untuk membentuk karakter yang luar biasa. Yang kelima, pasti dia nggak akan bisa ngelola uang karena apa yang dia punya dia akan dapatkan. Yang keenam adalah pasti dia akan meremehkan orang yang miskin karena dia udah terlanjur mapan. So hati-hati, kurangi statement-statement nanti kalau aku nggak pengen buat anakku susah, cukup aku dulu yang susah, sempat kita meninggal dia nggak bisa apa-apa. Oke ya guys, gitulah guys. Kok aku ngomel ya? Oke teman-teman, boleh share-share tautan, tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Nah jadi tapi kan aku kasihan, anakku pengen, ajarkan dia menahan keinginan sampai dia mampu. Menahan keinginan itu pendewasaan. Ya, aku waktu kecil, bapakku lagi mampu, nggak susah banget kami guys. Kami berempat itu nggak susah-susah banget, nggak mapan-mapan banget. Cuman kalau pengen kami sesuatu, bapak pengen handphone, sini. Cara beli handphone, satu, penghasilan kamu sisihkan sekian persen. Kedua, caranya seperti ini. Coba atur keuangannya. Nanti tabungannya berapa, bapak tambah. Jadi disuruh nabung dulu, tapi nanti ditambah sih gitu kan sama orang tua. Tapi tapi pengennya sekarang, nggak usah, nanti aja. Jadi menunda keinginan itu akan membuat kita menjadi karakter yang itu bisa menunda apa yang kita mau beli. Karena kalau orang tidak bisa menunda keinginan, dia pasti akan riba. Pasti akan riba. Orang-orang riba itu orang yang nggak bisa nunda keinginan. Ya kan, kalau dia bisa nunda, dia tunggu kumpul dulu baru dia beli. Oke? Lifestyle cash ya, bahwa gaya hidup harus cash. Ustazah, doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Oke, gitu ya guys. Mantap ya. Jadi jangan ngomong-ngomong sama aku, Ustazah, kalau aku nggak punya kredit, aku nggak bakal punya mobil. Coba ketemu aku 10 tahun lagi. Yakin aku ganti mobil dengan mobil yang lebih bagus, kredit lagi. Hati-hati. Jangan berdebat dengan aku. Susah guys. Ustazah, oke, kalau berhutang nggak ada bunganya gimana? Nggak apa-apa, hutang piutang itu boleh ya, tapi diganti ya guys. Ustazah, oke, gimana kalau doanya mau jual tanah biar cepat laku? Ya ardu robbi wa rabbukillah. Ya ardu robbi wa rabbukillah ya. Siap Dana, siap Mbak Fitri ya. Ya ardu robbi wa rabbukillah ya. Oke gitu ya. Ustazah, pandai kali. Harisan nggak apa-apa ya, tapi sama. Aku kalau nggak arisan, aku nggak bisa nabung. Jangan karena itu. Kalau nggak arisan, aku nggak bisa nabung. Kalau seandainya kayak gitu, pemikirannya harisan buat nabung. Kalau nggak ada arisan, aku nggak bisa nabung. Yakin aku uang arisannya nanti dibeliin tas dan habis lagi.
Pakai apa lagi aku mau senangkan diriku? Tentu pakai uang arisan. Gitu lagi nanti. Arisan boleh, Nel? Boleh. Kataku sama temanku, aku kalau nggak arisan nggak bisa nabung loh. Oke. Setelah 6 bulan aku tanya, udah dapat arisan nggak? Udah, Nel. Mana tabungan arisannya? Udah aku beliin tas. Hati-hati. Di luar kepala aku tuh semua, guys. Di luar kepala aku tuh semua. Jadi teman-teman boleh ikut arisan. Alasannya ya sekedar buat nabung atau silaturahmi, boleh. Tapi jangan ada pikiran, aku kalau nggak arisan, aku nggak akan bisa nabung. Nggak bakal ketabung, habis itu duitnya. Karena menabung itu harus bagi semua orang, baik ikut arisan ataupun tidak. Wa batagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Bahwa kita boleh memikirkan akhirat, jangan lupa nasib kita di dunia. Nabung itu harus, karena kita bakal sakit, jangan gantung sama orang lain, guys. Kenapa nabung itu harus? Biar nggak nyusahin orang. Kenapa nggak nyusahin? Biar kita nggak nyusahin orang. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa kita harus nabung? Karena kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran akan membawa kepada kekafiran. Kenapa kita harus nabung? Karena kita tahu bahwa al-mu'minu qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai dibanding mukmin yang lemah. Umat Islam itu mesti kuat, guys. Oke ya, kuat secara finansial, kuat secara agamanya. Ada orang yang rajin ibadah tapi nggak kerja, itu orang lemah. Ada orang yang kejar dunia cari uang siang malam tapi nggak ibadah, orang yang lemah. Jadi orang yang kuat itu seimbang dunia dan akhiratnya. Oke, gitu. Nanti ku ceramahin lagi nanti nih. Canda ya guys. Maksud aku ingin meluruskan beberapa pendapat yang ya di masyarakat gitulah. Pura-pura anggap aja aku marah-marah guys. Ustazah, apa bolehkah puasa Senin dan Kamis kalau nggak puasa, mau puasa Senin dan Kamis, kalau nggak puasa boleh nggak apa-apa ya, hari Senin Kamis mau diceramahin Ustazah. Aku bercanda ya teman-teman ya, tapi semoga ada manfaat lah apa yang aku bilang ini ya. Oke, jadi begini, kita rajin puasa Senin Kamis gitu kan. Nah tapi kalau kita hari ini nggak sahur nggak apa-apa guys ya. Puasa tapi nggak sahur nggak masalah ya. Cuma sayang aja karena dalam sahur ada berkah, saat sahur doa-doa kita diijabah ya. Oke, gitu kan. Udah terlanjur tua Zah, udah telat. Ya Allah, nggak ada kata terlambat ya. Kalau kita nggak dapat ya bisa kasih ini ke anak muda kita, anak-anak kita ya kan. Tapi bener kan yang aku bilang? Aku kalau nggak arisan nggak akan bisa nabung. Katanya. Nanti pas dapat arisan nggak akan nabung juga. Karena nabung itu wajib, baik kita itu ikut arisan maupun tidak. Supaya kita nggak jadi orang lemah. Kalau ada apa-apa kita nggak tangan di bawah. Justru kita tangan di atas. Ya, itu tujuannya guys. Maka kejar dunia, tapi nggak boleh cinta dunia. Genggam dunia, tapi nggak boleh bertekuk lutut sama dunia. Oke, nah jadi seperti itu ya guys. Nah, jadi orang Islam tidak boleh meninggalkan dunia. Kejarlah dunia ini, tidak apa-apa. Yang penting halal, tetapi jangan cintai dunia. Oke, letak uang di tangan, jangan di hati. Karena kalau letaknya di hati, uangnya keluar, hati pedih. Tapi kalau letak di tangan, uang keluar, hati biasa-biasa aja. Jangan takut dengan uang, karena uang itu sekedar alat untuk membaca karakter kita. Oke? Ustazah, oke. Aku kebalik, Zah, nggak mau ikut arisan. Iya sih. Aku ngerasa hutang kalau ikut arisan. Tapi aku nggak bilang arisan itu nggak boleh ya guys. Ustazah, oke. Nggak usah keluar dari arisan. Aku nggak ngelarang keluar dari arisan cuy. Jangan salah paham guys. Maksud aku motivasi ikut arisannya diperbaiki ya. Aku nggak ada ngelarang ikut arisan. Bubar semua arisan setelah ikut live aku nanti. Hey guys. Jangan salah paham bestoy. Bubar semua arisan nanti. Bukan ya, boleh. Tapi niatnya jangan seperti tadi ya. Ustazah, benarkah kalau hari Senin dan Kamis bertepatan hari raya non muslim kita tidak boleh puasa? Boleh.
Boleh kok, nggak ada masalah ya. Oke, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, oke, cara sholat tahajud 4 rakaat dia nggak pakai ayat pendek ya. Jadi rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat satu, dua, tiga, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal ya. Kalau sekedar nabung di bank nggak apa-apa ya. Sekedar nabung nggak ada masalah. Dia cuma dijadikan alat simpan saja ya. Ustazah, madu nanti jam 7 ya teman-teman ya. Harganya masih error ya guys untuk madunya. Ya, Ustazah, saya jualan di cash sekian, kalau di utang harganya sekian. Nah, kalau hanya ada, oke, kalau misalnya harga cash 50.000, ya, yang tidak cash 55.000, itu masih ada ulama yang membolehkan. Selisihnya itu upah. Cuman jangan kasih orang telat denda, ya, jangan kasih orang telat dikasih denda, jangan-jangan yang kayak gitu ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya, sebentar ya. Niat sholat kalau perempuan mau jadi imam seperti niat sholat biasa ya, seperti niat sholat biasa. Yang penting ada bacaan imaman lillahi ta'ala ya. Oke, Ustazah, saya tiap hari sedekah subuh, tapi kalau udah banyak diambil suami tanpa pinjam dulu. Suami boleh makan uang sedekah subuh kita. Bermanfaat sedekah buat dia boleh, tapi nggak boleh dimanfaatkan. Ingat ya, kalau dimanfaatkan berarti suami melakukan dosa, dia mencuri. Tapi kalau mengambil manfaat dari sedekah subuh boleh. Kita mesti bermanfaat, tapi jangan sampai dimanfaatkan. Bedanya apa? Kalau kita bermanfaat, kita membantu orang-orang yang tulus. Kalau kita dimanfaatkan, kasihan dia nanti. Kitanya tetap untung karena kita tetap dapat pahala. Kasihan dia akan menjadi karakter orang yang memanfaatkan orang lain, pemalas, tangan di bawah. Itu problemnya. Oke? Aman ya teman-teman ya. Ustazah, gitu ya. Ustazah, udah niat puasa tapi kesiangan mandi junubnya habis azan subuh nggak jadi masalah ya. Nggak jadi problem ya teman-teman ya. Kecuali kalau benar-benar tertutup gitu ya. Benar-benar tertidur ya. Kalau tertidur itu boleh. Ustazah, gimana kalau kredit barang? Ustazah, sebaiknya niat usaha bantu suami atau gimana Zah? Karena lama-lama banyak suami yang lalai. Nggak apa-apa niat usaha bantu suami. Teman-teman mau ikut gaya mana? Kalau Khadijah itu lebih besar penghasilannya dibanding suaminya. Bisa masuk surga. Sayyidatina Aisyah cuman makan uang suami aja. Nggak kerja kalau Khadijah. Sehingga dia bisa masuk surga juga. Atau ada teman-teman yang selalu membantu keuangan ekonomi keluarga. Itu berarti gayanya Fatimah. Nah teman-teman mau ikut yang mana? Fatimah membantu keuangan ekonomi keluarga, atau kayak Khadijah yang lebih mapan daripada suaminya, atau Aisyah yang cuman makan uang suami aja. Oke. Ustazah, orang yang jarang gaul dan suka nyendiri apa bisa stres? Enggak, aku nggak ada gaul-gaulan guys. Ya sekarang, ya kan sekarang ya. Dulu pada masanya aku juga bergaul. Kan manusia itu ada eskalasi. Eskalasi berteman, eskalasi pengen di rumah aja, eskalasi kemana-mana pengen sendiri aja. Hadapi aja eskalasi itu guys, oke ya. Jadi orang yang sendiri asal tidak merasa sepi nggak apa-apa. Dibanding rame tapi merasa sepi. Ya yang penting itu kan bagaimana kondisi dalam hati, bukan situasi luaran hati. Oke, orang sepi tapi tidak merasa sepi, so oke, nggak ada masalah, oke ya. Ikut jejak Fatimah dengan hati yang ikhlas nggak apa-apa. Ya banyak kok orang yang membantu keuangan kami pemahaman ya. Siap Mbak Ida Jambi, oke Mbak Nengsi, Mbak Eli ya, siap Mbak Angel ya. Oke, tadi ada yang nanya, siap Mbak Nurita. Tadi ada yang nanya dan aku lupa. Kalau kita sakit nggak bisa mandi wajib, ya kita boleh bertayamum kok, nggak jadi masalah. Pagi ini sesi kedua ya guys. Pagi ini sesi kedua bersama aku. Iya, slebeo. Belum aman ya Mbak Tia ya, aman ya, siap Mbak Julia, Mbak Vina ya. Oke teman-teman semuanya, kita udah, nah aku coba jawab pertanyaan di atas ya. Masuk kelas dulu guys, masuk kelas. Oke bentar ya. Ustazah, manggil suami sebut nama boleh nggak? Nah secara hukum nggak masalah
ya. Hanya saja secara adab bermasalah dan psikologi juga bermasalah ya. Maka ada dalil panggillah seseorang dengan panggilan yang dia sukai. Dia disukai manggil apa? Nah, itulah kita memanggil dia. Siap Mbak Aswita ya. Aku depan pintu kelas aja Zah. Mak nakal kali pun budak ini. Ustazah, oke siap ya. Kapan rojab berakhir ya? 10 hari lagi lebih kurang ya. Boleh nggak sesekali minta tolong alias nyuruh ambil sesuatu ke suami, nggak ada masalahnya. Namanya minta tolong nggak ada masalah ya. Yang penting minta tolong dalam hal kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Itu aja intinya guys. Oke. Nah kita akan memasuki bulan Sya'ban lebih kurang 10 hari lagi ya. Ustazah, apakah sholat taubat boleh dilakukan setiap hari? Boleh. Apakah asuransi rumah atau mobil itu boleh? All about asuransi nggak boleh ya. Kecuali asuransi syariah dan itu pun aku belum baca instrumennya ya. Di atas namakan almarhum untuk orang tua boleh, zakat nggak usah. Orang meninggal tidak perlu zakat lagi. Kalau zakat itu atas nama kita saja ya. Zakat itu kita aja dan nanti kita zakat. Kalau sedekah boleh ya. Oke. Nah, kalau sedekah boleh ya teman-teman ya. Ustazah, gimana hadapi orang yang zalim sama kita, suami sampai dipindahkan ke tempat lain padahal gak ganggu orang. Kalau mau coba klarifikasi. Ya, coba pertahankan supaya tempat tidak dimutasi. Selesaikan. Tapi kalau nggak mau coba jalani dulu. Akan ada masanya nanti dia mendapatkan tempat yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Dan orang yang zalim ini nanti akan mendapatkan tempat yang tidak baik. Biasanya seperti itu. Berdosakah mendoakan buruk ke suami karena dia melakukan KDRT? Tidak boleh mendoakan orang buruk. Karena sebenarnya dalam Al-Quran doa orang-orang yang terzolimi itu sangat mustajab. Tapi manfaatkanlah doa orang yang terzolimi itu dengan mendoakan yang baik-baik. Karena dia suami kita. Kalau kita doakan buruk, dia kenapa-napa, kita juga yang rugi. Doakan dia sadar, dapatkan hidayah, dan seterusnya. Ya, Ustazah, apakah orang yang sudah meninggal tapi belum sempat akikah? Tidak apa-apa. Ya, bahwa akikah itu tidak wajib pada semua jenis sholat. Akikah itu sunnah saja. Qadha puasa di bulan Sya'ban boleh sampai 1 jam pula. Qadha puasa di bulan Sya'ban boleh sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. Ustazah, saya puasa tapi lupa sahur, enggak apa-apa. Puasa lupa sahur enggak apa-apa. Sahur itu hanyalah bagian daripada sunnah ya. Ustazah, saya ikut nyimak agar saya selalu nggak ketinggalan ilmunya. Saya bersyukur sama-sama ya. Ustazah, kafarat itu apa? Gimana? Nah, kafarat itu macam-macam. Kafarat itu adalah penebus dosa. Ya, ada beberapa dosa yang bisa dikafaratkan. Contoh misalnya berhubungan badan di siang Ramadan. Berhubungan badan di siang Ramadan itu berdosa. Tapi kalau mau dihapus dosanya bisa dengan kafarat. Ya, atau lupa nazar. Kita pernah nazar, lupa, dosanya besar. Kalau mau dihapus dosanya bisa dengan kafarat. Atau misalnya bersumpah palsu, itu dosa. Kalau mau dihapus dosanya bisa dengan kafarat. Nah, mau kafarat apa nih? Nanti aku jelaskan. Kafarat perhubungan badan, kafarat nazar, atau kafarat lupa ya. Ustazah, oke gitu ya. Bayar fidyah itu batasnya kapan? Sampai Ramadan tahun depan ya. Apakah surat yang baik dibaca saat qobliyah subuh? Bebas aja ya. Ustazah, kalau telat sholat, bolehkah sholat qobliyah? Selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Selagi masih ada waktu sholatnya itu boleh. Nggak jadi masalah ya teman-teman. Misalnya azan subuh 4.30, teman-teman baru baru bangun jam 5, teman-teman qobliyah dulu, baru sholat subuh, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya ingin mendapatkan doa dari suami tapi suami nggak sholat. Ya udah kita doakan aja diri kita sendiri ya. Kafarat nazar boleh. Orang yang pernah bernazar tapi lupa dengan nazarnya, maka dia akan kena kafarat puasa 3 hari berturut-turut, atau memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian semua kafarat jelasin. Nangkep nggak guys? Susah nih. Aku jelasin ya kafarat nazar dulu. Yang ada buku catat, yang nggak ada buku loncat ya. Jadi gini. Saya pernah bernazar tapi saya lupa nazarnya cuy. Maka saya kena kafarat. Puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Memberi makan
Sampai di mana tadi? Nah, hafal ya teman-teman ya, hafal ya. Jadi gini, misalnya puasa kafarot nih, ya puasa kafarot, puasa kafarot. Apa yang mau ku cakap tadi guys? Lupa daku. Misalnya teman-teman lupa nazar, maka teman-teman bisa kena kafarot ya. Yang pertama puasa 3 hari berturut-turut kalau lupa nazar. Setelah itu atau memberi makan 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Nah, itu kafarot nazar. Kalau kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. Kafarot berhubungan badan di siang Ramadan. 1. Puasa 60 hari berturut-turut. Tidak boleh batal. Kalau batal, ulang lagi dari awal. Yang kedua, apa Bom? Itu pengumuman doang Bom. Ya, yang kedua adalah memberi makan 60 orang fakir miskin ya. Nah, satu orangnya 7 on kali 60 42 kilo. Kemudian yang ketiga memberi pakaian 10 orang fakir miskin ya. 10 orang fakir miskin, satu orangnya seharga baju 60 orang fakir miskin ya. Berat itu Mbak, berat. Kalau 200.000 berarti 12 juta kali 60 ya. Oke, 60 hari kalau haid boleh keluarkan ya. Oke gitu ya. Ustazah, sabun tanah hilangkan najis besar boleh nggak? Nggak, jangan pakai sabun. Jadi kalau najis besar teman-teman 1 kali tanah dan 6 kali air ya. Ustazah, oke, nah gitu kan. Nah aman ya. Ustazah aman ya. Niat sholat witir 3 rakaat tapi lupa 2 rakaat sudah salam. Apakah pasang niat lagi 1 rakaat? Boleh ya. Ustazah kalau nggak mampu dalam hal ekonomi puasa. Berhubungan badan di siang Ramadan, nggak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin, nggak mampu memberi pakaian 60 orang fakir miskin, maka berpuasalah 60 hari berturut-turut ya. Berpuasalah 60 hari berturut-turut ya guys. Oke. Ustazah, sedangkan kita sudah tidak tahu lagi orangnya di mana. Gimana cara menghapus dosanya? Oke, ya doalah Allahumma filli walahu. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Oke. Kalau sedekah subuh di rumah, kalau hari Jumat baru saya masuk ya, enggak masalah. Kumpulkan di rumah uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 lalu serahkan kepada yang berhak menerimanya ya. Ustazah, aman ya. Mau tanya kalau puasa Rajab penuh gimana pahalanya? Tidak ada puasa Rajab secara khusus. Yang ada adalah memperbanyak puasa di bulan Rajab. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Daud, entah puasa Qadha, entah puasa Yaumul Bid. Pokoknya perbanyak aja puasa di bulan Rajab ya. Kalau panti yatimnya udah pindah, gimana mau sedekah? Ya kasih aja transfer boleh, nggak jadi masalah. Apa benar doa istri mustajab? Keridoan istri sangat mustajab ya kepada suaminya. Oke. Ustazah makan tadi 60 orang. Pelan-pelan dong Ustazah. Ya Allah. Memberi makan 60 orang gimana Ustazah? Pelan-pelan dong. Sudah tua ibu nih, lambek nangkok mudah lupa. Astagfirullah. Kalau berhubungan badan di siang Ramadan, ibu masih berhubungan juga Bu. Oke, kalau berhubungan badan di siang Ramadan, maka supaya hilang dosa ibu, walaupun ibu sudah tua, maka ibu harus berpuasa 60 hari berturut-turut. Misalnya besok Ramadan ibu berhubungan badan di siang hari. Setelah Ramadan maka ibu boleh menghapus dosa ibu dengan cara membayar puasa 60 hari berturut-turut. Ibu boleh sekali batal karena haid atau sakit. Tapi kalau ibu sehat ibu harus puasa 60 hari berturut-turut Bu. Oke Bu? Nah. Kalau seandainya ibu tidak mampu berpuasa 60 hari berturut-turut Bu, maka ibu boleh membayar denda Bu. Dengan cara memberi pakaian 60 orang fakir miskin Bu. Ya, 60 orang fakir miskin seharga pakaian yang ibu pakai. Misalnya pakaian ibu 200.000, ibu beli 60 ya, 60 berarti 12 juta Bu.
12 juta Bu, kasih ke fakir miskin Bu. Atau sekedar memberi makan orang miskin 60 orang Bu. Ya, jadi satu orangnya itu 7 on Bu, kali 60 42 kilo Bu. Gitu ya Bu. Oke, jadi intinya teman-teman gak usah berhubungan badan di siang Ramadan. Oke. Gitu ya Bu. Oke, maaf ya kalau aku kecepatan ya teman-teman ya. Siap. Ya, siap-siap. Aku pelan-pelan ya guys. Oke. Cara kasihnya tidak usah pakai akad ya. Tapi aku rasa ndak ada lah teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan nih. Nggak ada teman-teman, baik-baik kok. Apalagi kalau latuo ya kan. Nggak ada lah teman-teman berhubungan badan. Nggak ada satu kali maksudnya. Kita lanjut ya guys. Ustazah, oke, bolehkah ngelurusin rambut? Nggak boleh. Rebonding jangan ya, teman-teman ya. Rebonding jangan ya. Oke. Iya, jadi 42 kilo untuk 60 orang. Benar sekali guys. Mantap, pinter kali ya Bu. Oke, Ustazah dulu waktu pengantin baru. Nah, itu kan guys. Nah, Ustazah, saya kalau nyimak Ustazah lagi ceramah, oke, suka ngap di dada. Karena kayaknya Ustazah gak pernah nafas. Iya, aku nafas dalam hati guys. Ustazah, oke, sebentar ya. Tiap hari 42 kilo enggak. Sekali berhubungan badan di siang Ramadan, maka satu harinya 7 on. Atau 7 on berarti 42 kilo kalau 60 orang ya. Oke, clear ya. Ustazah kok cantik kali. Nggak tahu juga aku cuma nerima takdir aja. Ustazah, kalau kita sedekah subuh, boleh minta di suami nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami. Imam Syafi'i bilang mutlak batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Oke, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar ya. Bila seorang istri meninggal punya anak atau nggak punya anak, hartanya jatuh ke siapa? Ke ahli warisnya, ke atas kakak adiknya dan ke orang tuanya. Ustazah, tapi berhubungannya badannya dulu. Aku kan nggak tahu. Nah, ya udahlah, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh tapi kadang saya lupa masukin. Kalau masukinnya siang gimana? Kalau masukinnya siang itu namanya sedekah siang ya. Tapi kalau masukinnya pagi, sedekah pagi. Maka caranya teman-teman adalah dirapel aja hingga besok pagi ya. Oke, Ustazah minta amalan buat anak supaya jadi nurut sama orang tua. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh gitu ya. Ustazah, apa? Kalau sholat subuh nggak pakai kunut gimana? Imam Syafi'i menganjurkan kunut. Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya. Mau pakai kunut boleh, nggak pakai kunut nggak masalah ya. Nah, teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan Al-Quran, didoakan untuk orang tua meninggal, bagus. Uang sedekah subuh diberikan Al-Quran untuk konversi kepada dijadikan amal jariah, boleh. Ustazah, sebentar ya. Warnai rambut selain warna hitam, kalau dia henna yang dibeli di Mekah, dia masuk ke dalam batang rambut boleh. Tapi kalau dia yang teman-teman beli di salon-salon itu nggak boleh karena dia menutupi batang rambutnya. Ustazah, kalau sedekah subuh dikasih makan kucing bisa nggak Zah? Bisa. Sedekah subuh makan kucing boleh ya. Ustazah, sholat duha yang 4 rakaat gimana caranya? Kalau mau ya 2 aja. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat karena Allah. Salam kanan, karena Allah ya. Kalau dia langsung 4 rakaat. Kalau dia langsung 4 rakaat, dia nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek.
Kalau lebih gampangnya ya dua-dua aja. Dua-dua aja ya, teman-teman ya, dua-dua aja. Oke. Kenapa Ustazah nggak ada ketawa? Aku masih ketawa yang tadi. Pelan-pelan Ustazah, lah tua lambe-lambe. Aku tak nak menangkap. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, oke gitu ya. Bagaimana cara bertobat karena pernah rebonding? Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya teman-teman ya. Jadi yang udah pernah rebonding, yang udah pernah smoting itu abaikan saja ya. Ustazah, celana saya sudah lama belum ada posnya. Celana, celengan, astagfirullah. Celengan saya udah lama belum ada posnya. Belum ada posnya. Bolehkah celengan saya sudah lama belum ada posnya? Bolehkah saya niatkan untuk sedekah subuh? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Boleh. Celana dalamnya dibuka, apalagi kalau udah kena najis, sholatlah tanpa celana dalam ya. Oke, Ustazah, oke siap ya. Oke. Oke, Ustazah, uang sedekah subuh ditukar lalu disedekahkan boleh. Ini ada sedekah subuh ditukarkan langsung disedekahkan boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, Ustazah, pelan-pelan lah tuh aku. Pelan-pelan Ustazah. Lah tuh aku nih. Ya maafin ya guys. Ustazah, oke. Kalau udah terlanjur diwarnai rambutnya, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya guys. Ke depan kita perbaiki. Yang lalu biar berlalu ya guys. Nah, Ustazah, doa ngeluarin sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Oke. Ustazah, oke. Baca dulu komenku. Sekarang aku baca, nggak dulu. Tapi apa komennya ini kawan? Ustazah baca dulu komenku. Nggak dulu aku baca. Sekarang aku baca. Tapi komen ini nggak ada coy. Ustazah, bacaan ruku itu azimi atau adimi? Azimi ya. Ustazah sih cepet banget. Kayak mana nih guys? Tadi aku cepet dibilang lambat-lambat. Sekarang aku lambat suruh cepat. Yang mana nih kawan-kawan, mau merajuk juga aku nih 2 tahun aku nggak nge-live setelah ini. Ya kan Bob? Nah, Ustazah, oke ya, istri bersedekah, apakah suami dapat pahala? Tergantung Mbak. Jika istri mewasilahkan kepada suami boleh. Ya Allah, janganlah Zah, enggak, aku bercanda saja. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Dapatlah rezeki suamiku, itu bisa ya teman-teman ya. Ustazah, oke. Mbak Ana, santai dong. Siap, aman guys. Aku bercanda saja. Ustazah, sholat witir 3 rakaat tanpa tahiyat awal. Benar. Semua sholat sunnah tidak pakai tahiyat awal. Sholat witir langsung 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Sholat qobliyah zuhur, sholat duha langsung 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Oke, aman guys. Oke ya. Ustazah usia berapa? Masih tergantung cuaca. Sekarang cuaca di tempatku netral. Jadi usiaku 72 tahun. Nah, nanya usiaku ke BMKG guys. Oke. Ustazah, kalau kita wudhu dalam kamar mandi sah atau tidak? Sah kok teman-teman, gak masalah. Selama ini wudhu di mana cuy? Di kamar tidur. Wudhu ya di kamar mandi guys. Ustazah, doa sering was-was. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sampai seterusnya, ya kan? Nanti ada dalil min syarril waswasil khannas ya. Kita berlindung kepada Allah dari waswasnya khannas. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau kita sholat tahajud, apa harus ditutup witir? Tidak. Witir itu sunnah saja, tahajud juga sunnah. Ya, witir tanpa tahajud boleh, tahajud tanpa witir juga boleh. Oke.
Jadi usianya berapa sekarang tergantung gelombang tsunami guys. Ustazah, oke. Lapor kata BMKG Ustazah masih muda. Laporan diterima, itu pagi, siang belum tahu ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sebentar. Bagaimana kalau rokaat kedua saat imam baca Al-Fatihah, apakah makmum harus mengikuti? Oke, teman-teman perhatikan aku mau jelaskan cara sholat berjemaah ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Nah, yuk kita pelan-pelan ambil nafas 27 tahun. Ketika imam baca iftitah, makmumnya baca iftitah. Oke. Ketika imamnya baca Al-Fatihah, makmumnya diam. Ketika imamnya baca ayat pendek, baru makmumnya baca Al-Fatihah. Ketika imamnya udah selesai ayat pendek, makmumnya belum selesai Al-Fatihah, ruku ikut imam. Ketika imamnya panjang ayat pendeknya, tapi Al-Fatihah imam makmumnya udah selesai, maka dengar diam. Oke, clear ya teman-teman ya, aman ya. Gitu cara sholat berjemaah ya. Ustazah gitu ya. Oke, kalau belum akikah katanya tergadai. Tidak ya, akikah itu tetap sunnah, dia tidak sampai ke status hukum wajib ya. Ustazah, kalau tahajud mepet subuh gimana? Boleh. Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Misalnya misalnya teman-teman azan subuh di tempat teman-teman 4:30. Teman-teman baru bangun jam 4, bisa tahajud dulu dan witir dulu ya. Oke ya. Ustazah, jadi makmum cukup baca Al-Fatihah. Benar, aku ulang ya. Ketika imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum diem. Imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah. Seperti itu ya guys. Kalau panjang nih bacaan imam nih ayat pendeknya jadi panjang gitu, maka kita boleh dengarkan saja imamnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke. Kalau kita terlambat kita baca iftitah juga? Tidak. Iftitah tidak wajib pada semua jenis sholat ya. Bukankah Al-Fatihah wajib? Al-Fatihah wajib. Tapi kalau seandainya tidak baca Al-Fatihah saat sholat berjemaah, sholatnya sah. Contoh, kalau teman-teman datangnya terlambat ke masjid, misalnya nih imam nih, Allahu Akbar. Lalu dia ruku nih, Allahu Akbar. Teman-teman baru datang nih, jugu, langsung ikut ruku, sholatnya sah. Tidak terlambat tuh namanya. Walaupun cuma dapat ruku. Tidak baca Al-Fatihah. Warka'u ma'arroki'in. Ya, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Al-Fatihah nggak dibaca saat imam baca Al-Fatihah. Tidak. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Jika imam baca Al-Fatihah, kita dengar dulu. Nanti kita baca Al-Fatihah saat imam baca ayat pendek. Oke guys? Gitu ya guys. Ustazah, qobliyah subuh apa niatnya? Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat karena Allah. Niat sholat itu gampang guys. Sebutkan aja nama sholatnya, rakaatnya, dan hukumnya. Sholat duha, sengaja aku sholat duha 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat tahajud, sengaja aku sholat tahajud, nama sholatnya, rokaatnya 2 rokaat, hukumnya 2 sunnah atasku karena Allah. Sholat zuhur, sengaja aku sholat zuhur, nama sholatnya, rokaatnya 4 rokaat, hukumnya ya wajib atasku karena Allah. Nggak harus pakai bahasa Arab ya, tidak guys. Niat boleh pakai bahasa Indonesia, niat sholat, niat puasa, ya niat wudu, boleh pakai bahasa Indonesia kan. Oke, niat tayamum, niat mandi junub ya bisa ya. Ustazah, oke, habis tahajud boleh langsung istikharah? Boleh, nggak jadi masalah ya. Sebanyak itu sholat ustazah saya tidak bisa kerjakan karena haid panjang. Oh, banyak sholat-sholat kayak gitu mbak nggak bisa kerjakan karena haid panjang. Batas haid mbak itu cuma 15 hari mbak.
Jadi Imam Hanafi bilang 7 hari, ada yang bilang 9 hari, ada yang bilang 15 hari. Kita ambil yang paling panjang cuy, 15 hari. Hari ke-16, 17, 18, 19 itu istihadhah. Oke. Nah, istihadhah itu adalah darah sakit. Teman-teman mandi wajib di hari ke-15, 16, 17, 18. Itu semuanya wajib sholat, wajib puasa. Ada rezeki beli madu akasia yang aku spill tuh ya. Nah, itu madu udah aku spill 3 tahun, sudah banyak bermanfaat madunya untuk orang lain. Macam dia keputihan, macam dia kolesterol dan seterusnya. Sehat selalu ya guys. Ustazah, oke, baik. Rakaat yang kedua, waktu imam baca Al-Fatihah, makmum diwajibkan mengikuti. Tidak mengikuti, selesaikan dulu imam baca Al-Fatihah, kita akan dengar. Imam Al-Fatihah, kita akan dengar tuh. Ya nanti imamnya baca ayat pendek, baru kita baca Al-Fatihah. Oke? Ustazah, kalau kita sholat boleh pakai deodoran? Boleh, cari deodoran yang aman dibawa sholat. Seperti deodoran yang aku pakai, yang aku spill di video. Semprot, dia antibakteri, aman dibawa sholat, bersertifikat halal. Ustazah, apakah ada doa di dalam sholat di sujud terakhir ketika mau habis sholat? Itu bisa ya. Oke, gitu ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bisa doa ya. Ustazah, oke gitu ya, mundur dikit, oke ya. Mundur pula disuruhnya aku, oke gitu ya. Ustazah Ustazah, oke. Aku enggak Mbak Swita, bukan di ujung jualannya udah 3 tahun jualan, bukan di ujung Mbak Swita. Ustazah, nih, miom ibuku sudah berangsur hilang semenjak minum akasia. Nah, miom guys, nah.